Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjalanan kita itu penelusuran pasukan-pasukan dari Pangeran Diponegoro pada saat pergerakan perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830-an. Di sini kita sudah di kaki Gunung Wilis atau di bawah Gunung Wilis. Ini lokasinya namanya Desa Blongko di Dusun Salam Judeg. Nanti kita menelusuri di wilayah pemakaman Hargojali. Di sana ada pemakaman Hargojali. Di situ banyak sekali pemakaman pasukan dari Diponegoro yang pada masa itu dipimpin oleh Raden Temenggung Sorosodilogo. Ikuti penelusuran pasukan Diponegoro yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Perjalanan kami cukup berat dan cukup melelahkan. Kita jalan di hampir mendekati puncak Gunung Wilis, tapi kita masih ada jalan yang masih bisa dilalui. Ini cukup tinggi. Kalau kita naik motor juga agak berat juga, cukup melelahkan. Perjalanan cukup jauh, dan ini mungkin kita hampir 2 jam 3 jam mungkin nyampe ke lokasi. Biasanya ini lokasi ini dulu sebelum zaman modern, ini dulu sebagai jalan alternatif bagi para prajurit Diponegoro untuk perang gerilya melawan kolonial atau pasukan Belanda yang ada di wilayah Kabupaten Berbek pada masa itu. Kita coba mengambil gambar di wilayah Pegunungan Wilis yang ada di Nganjuk bagian selatan. Kita sudah nyampe ke Dusun Salam Judeg sebagai tempat dulu pusat base camp para prajurit di Diponegoro pada masa itu. Kita sudah nyampe di hutan Gunung Wilis. Cuman kita nggak tahu sampai sejauh mana jalan ini masih bagus. Sebabnya saya dulu masih kecil juga sering datang ke sini. Jalannya itu belum diaspal, tapi masih makadam, tapi rusak, kayak seperti jalan setapak. Semoga jalan ini nanti sampai ke lokasi sana masih beraspal terus, dan jalan ini juga enak dilalui. Dan di kanan kiri kita ini memang hutan pinus sebenarnya, tapi sekarang banyak ditanami pohon yang lain. Hingga sekarang hutan ini masih lestari ya, masih hingga sekarang ini sangat sejuk. Setelah hujan lebat semalam, ini juga sangat sejuk. Ada beberapa jalan yang agak rusak ya, seperti ini posisinya. Jalannya sudah mulai bagus di aspal. Seperti ini jalurnya, licin, basah, dan kanan kiri banyak pohon pinus dan pohon bambu yang lain. Kita perlu hati-hati dan pelan-pelan. Kita ada turunan. Wah, bahaya juga ini. Kita harus hati-hati. Kita pelan. Perjalanan kita sudah nyampe ke depan pintu gerbang pemakaman Hargojali yang pertama, yang paling atas. Di bawah sana sangat curam dan sangat paling bawah di bawah sana yang tempatnya itu di lembah Hargojali namanya. Dan di sana ada banyak pemakaman prajurit Diponegoro yang dimakamkan, yang gugur pada saat peperangan pada masa itu. Dan kita coba penelusuran kali ini menelusuri jejak-jejak pasukan Diponegoro yang ada di wilayah sini, Kabupaten Nganjuk khususnya. Di sini kita membawa data dokumen yang masih ada yang tertulis mengenai perjalanan perjuangan pasukan-pasukan Diponegoro yang ada di sini, yang dimakamkan di sini, dan pasukan yang lain. Kita sudah nyampe ke jalur turunan. Ratusan anak tangga ini hingga sampai ke lokasi sana. Dan kita coba menelusuri terus sampai lokasi yang akan kita
kehendaki, yang kita tuju yaitu pemakaman Hargojali. Cukup jauh, cukup tinggi seperti ini kondisinya. Jika pengunjung yang mau datang ke sini harus siap jaga kesehatan dan harus mampu kakinya untuk menapaki jejak pasukan Diponegoro yang ada di wilayah sini, Hargojali sini. Di sebelah ini, depan saya ini sudah ada gapura kedua yang terbuat dari batu andesit. Dulu tidak seperti ini bentuknya. Ini sudah ada perbaikan, ada pergantian bentuk. Dan ini gapura yang kedua. Sebentar lagi kita tidak terlalu jauh ada gapura lagi. Kalau memang gapura itu yang dulu masih ada, alhamdulillah. Sekarang bentar lagi sekitar 100 meter kita sudah nyampe ke lokasi pemakaman Hargojali. Kita sudah masuk ke pintu gerbang kedua. Di kanan kiri sana banyak sekali pohon-pohon kopi. Pohon kopi ini ditanam cukup lama, cukup tua dan ukuran besar-besar. Di depan sana banyak sekali pohon-pohon ringin dan juga pohon-pohon yang lain yang sangat rindang, yang di bawahnya terdapat pemakaman-pemakaman kuno. Dulu pada saat saya masih kecil itu sering datang ke sini. Banyak sekali pemakaman-pemakaman kuno yang ada di sini. Cuman sayang informasinya sudah tidak ada, tinggal beberapa pemakaman yang ada di wilayah sini. Kita sudah di gapura ketiga, gapura utama yang ada di pemakaman Hargojali ini. Dan di belakang sana kelihatan ada warna biru, itu adalah musola yang dulu tidak ada, sekarang ada, dijadikan tempat untuk orang-orang pengunjung yang mau menginap atau mungkin orang-orang yang mau sholat 5 waktu yang ada di pemakaman Hargojali ini. Kita langsung aja menuju ke lokasi pemakaman Hargojali tokoh-tokoh prajurit Diponegoro pada masa itu. Kita langsung aja menuju ke pemakaman. Kita turun sedikit. Kita sudah mendekati lokasi. Di sini ada musola. Kita belok kiri langsung menuju ke lokasi. Coba kita mencari juru kunci dari pemakaman Hargojali. Di sini cukup bersih dan cukup bagus. Nah, kita coba, ada Mbok E. Nah, kita coba langsung ke dalam. Di sini ternyata ada Mbok E. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Tuang mboten panggih. Alhamdulillah. Pun teng mriki mohon. Teng mriki mohon, Mbok. Nah. Pun dangu, Mbok, wonten ate panggih mriki, Mbok. Hah? Pun dangu wonten mriki. Pun. Nggih, jenengan asline pundi, Mbok? Asline riyen? Madiun. Madiun. Namine sinten, Mbok? Mbah Sri. Mbah Sri. Kalih Pak sinten? Niki adik kula. Adik. Oh, pun pinten taun? Ngantosi juru kunci sinten, Pak Riyen sinten? Rumiyin Mbah Seruni, anu pertama Mbah Gapur. Mbah Gapur, nggih. Terus Mbah Sindung. Mbah Sindung nggih, putrane nggih. Terus Mas Runi. Mas Runi. Kula. Oh, jenengan. Dadi nembe nggih. Nah, berarti teng mriki 2011 akhir. 2011 ya? Nggih, alhamdulillah. Niki kula saking keluarga ngetos. Oh, nggih. Riyin kan sak perjuangan kalih Mbah mriki. Oh, Mbah Gapur. Nggih, anu Mbah Barito Ronadi. Mbah Barito. Nah, sing paling sepuh rumiyin kan Mbah Dulamit ngetos. Nggih. Tapi kula ditinggali data dokumen kuno sing tasik enten. Nggih. Nah, ternyata perjalanannya sejarah Mbah Barito Ronadi niku datane sing betul keluarga ngetos sampai saniki. Lah niki riyen kula alit kula pun sering ketemu mriki. Alit kula. Jenengan putrane Mbah Bu to? Kula putune Mbah Bu sepuh. Putune Mbah Bu sepuh. Sing sepuh. Sing Mbah Bu putri sepuh. Sing sange Mbah Dul Mbah Dulamit sing sepuh, Mbah Dulamit ini Mbah Bu. Niku paling sepuh yang Mbak niku Mbah Dulamit. Niku sederek saking mbah-mbah mriki sak perjuangan kali Mbah Liman rumiyin. Mbah Liman niku bapake Mbah Rito to. Nah, iki duka niku mengke data dokumennya wonten teng dalem nggih. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah ketemu dengan juru kunci yang ada di Hargojali. Alhamdulillah, dulu saya masih kecil, saya sering datang ke sini sama keluarga. Dulu di sini banyak sekali pemakaman. Sekarang pemakamannya tinggal beberapa pemakaman. Anu tasik belakang. Iya, belakang. Tapi anu kena apa? Ya, tergerus air, ya, tergerus air. Nah, informasinya betul dulu. Prajurit Ya, prajurit itu banyak sekali, kurang lebih itu dipimpin oleh Raden Temenggung Sosrodilogo, hampir 300 sampai 600 pasukan yang ada di wilayah Nganjuk. Salah satunya itu yang ada di Hargojali ini.
Kita sudah di depan pintu, kita coba, kita masuk. Seperti ini. Assalamualaikum ya Allah, Mbak Yang Wiroito. Di depan kita ini sudah ada pemakaman yaitu Mbah Wiroito dan istrinya Nyai Wiroito, dan di sini kanan kiri yang ini ya salah satunya pasukan Diponegoro yang menikah di wilayah Kabupaten Nganjuk yang hingga sekarang banyak punya anak, punya cucu keturunannya ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini juga ada satu pemakaman yang katanya ini pemakaman Mbah Wiroguno. Sayang ini terputus dengan tembok dan tidak dibangun seperti makam biasanya. Seperti ini kondisinya. Ini tadi pemakaman dari Mbah Wiroguno, lisannya sampai hingga di luar. Ini tadi terpotong dengan bangunan tembok. Kalau ini mungkin dulu dibangun bagus, agak diperlebar, mungkin ini bisa dibangun. Sayang ini terputus dengan bangunan tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, inilah pemakaman Mbah Wironadi. Pemakaman Mbah Wironadi. Seperti ini. Pemakaman Mbah Wironadi ini cukup sederhana, menggunakan kas. Kita sudah di lokasi pemakaman Hargojali. Kita di tempat pemakaman Mbah Wironadi ini. Kita coba melihat lebih dekat. Ini sudah bisa berpuluh-puluh tahun, masih kecil. Itu saya sering datang ke sini bersama nenek sama kakek saya maupun orang tua saya, diajak untuk kirim doa ke sini dan sambang ke pemakaman keluarga yang ada di Hargojali. Beliau ini seorang pasukan prajurit Diponegoro yang berperang di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Nganjuk, bersama 600 pasukan yang dipimpin oleh pasukan Raden Temenggung Sosrodilogo, yang akhirnya pasukan itu terpecah-pecah menjadi beberapa pasukan, dan ini salah satu pasukan ini menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk bagian selatan, dan mulai dari wilayah Liman hingga ke timur hingga sampai ke sini. Beliau base camp di sini membuat strategi khusus untuk penyerangan ke pasukan Belanda yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk pada masa itu, atau Kabupaten Brebek pada masa itu. Dan salah satu jadi korban. Jadi pada saat peperangan itu yaitu Sosrokusumo atau Temenggung Sosrokusumo pertama itu dulu sempat dikejar-kejar oleh orang Belanda. Informasinya jadikan mata-mata oleh pasukan-pasukan Diponegoro, yang akhirnya keluarga dari Sosrokusumo sendiri harus diungsikan ke Kabupaten Kertosono pada masa itu. Dan pertama kali pasukan Diponegoro ini yang dipimpin oleh Sosrodilogo pada masa itu pertama kali datang itu dari Jawa Tengah, langsung lewat dari Gunung Kendeng, terus Kertosono yang paling pertama disinggahi. Setelah itu baru naik ke selatan menuju ke Gunung Wilis, hingga sampai beliau pasukannya di sini menetap yang ada di Hargojali di Gunung Wilis ini.
buku ini, kitab ini mendata perjalanan pergerakan pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Diponegoro sendiri maupun pasukan dari Sosrojilogo yang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di sini ada 2 catatan dalam perjalanan yang pada masa itu diserang oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Panglima de Kock, Jenderal de Kock itu yang memerintahkan pasukan-pasukan Belanda untuk melawan pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Sosrojilogo pada masa itu. Dan ini data ini sangat asli, dan maksudnya asli itu data ini benar-benar valid dan nama-nama yang ada di sini jelas, dan pasukan berapa jumlahnya, perjalanan kemana saja, ada semuanya. Dan di buku ini kami kumpulkan, kami catat, kita copy dan kita simpan di keluarga kami, keluarga besar di wilayah Ngetos, sebabnya paling tertua di perjuangan di wilayah Ngetos itu pada masa itu yaitu Syekh Abdul Hamid atau Temenggung Abdul Hamid, atau mungkin Raden Temenggung Prawiro Nadirto pada masa itu, yang beliau menjabat di Panglima Perang yang ada di Mataram Islam. Sebabnya beliau juga punya catatan khusus Syekh Abdul Hamid sendiri atau Temenggung Prawiro Nadirto itu sebagai sesepuh yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk yang tertua, salah satunya pasukan yang ada di Hargojali ini.